Halo teman-teman, bayangkan kalian tinggal di sebuah desa, kita namakan desa ini desa makmur. Kalian bangga pada fakta bahwa di desa kalian ini kalian memiliki stadion sepak bola dengan lampu sorot yang megah. Tetapi, anak-anak SD di desa kalian harus nekat menyeberangi sungai karena jembatan yang mereka biasa gunakan roboh. Pak Andi, seorang kepala desa yang ambisius, ingin desa makmur dikenal sebagai desa olahraga. Tanpa berpikir panjang, dana desa dihabiskan untuk renovasi lapangan bola. Padahal, ibu-ibu dan petani sudah minta agar jembatan sekolah untuk diperbaiki. Musyawarah desa pun dipaksakan. Tapi BPD diabaikan dan hasilnya adalah jembatan pun roboh dan akhirnya warga pun marah. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mari kita bedah. Dalam cerita ini ada pelanggaran serius terhadap fungsi BPD. Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD mempunyai fungsi untuk mengawasi kinerja kepala desa dan menampung aspirasi masyarakat. Tetapi Pak Andi justru jarang melapor. Dan ketika Ketua BPD meminta rincian anggaran, jawabannya justru hanya yang penting lapangan jadi. Itu jelas mengabaikan fungsi pengawasan dan permusyawaratan BPD. Lalu, kenapa tindakan Pak Andi dalam memotong usaha ibu-ibu dan petani di musyawarah desa itu keliru secara konsep partisipasi warga? Dalam tata kelola desa yang baik, musyawarah desa terutamanya adalah ruang untuk deliberasi. Dengan menutup rapat cepat-cepat tanpa diskusi, Pak Andi melanggar prinsip partisipasi substantif, di mana warga harus punya pengaruh nyata terhadap keputusan. Lalu, apakah ada solusi dalam skenario ini? Ada. Yang pertama adalah untuk Pak Andi mengakui kesalahan dengan mengundang BPD dalam rapat konsiliasi tertutup. Hasilnya bisa berupa kesepakatan tertulis bahwa setiap proyek di atas 30% anggaran desa wajib mendapat persetujuan tertulis BPD. Kades juga wajib menyampaikan laporan kemajuan setiap bulan agar mencegah bencana seperti jembatan roboh. Lalu yang kedua, jembatan roboh bisa diselesaikan dengan musyawarah darurat antar warga, BPD, dan kepala desa. Sumber dananya yaitu dari anggaran desa yang belum terserap, jika ada sisa, atau realokasi dari pos kegiatan yang tidak prioritas. Jika masih kurang, warga bisa gotong royong material, sedangkan pemerintah desa menggaji tukang. Selain itu, bisa juga usulkan bantuan ke provinsi karena jembatan roboh tergolong darurat. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari cerita di Desa Makmur ini? Menurut saya sendiri, yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah bahwa esensi pemerintahan desa yang baik adalah tentang seberapa nyata suara rakyat didengar sebelum proyek apapun itu dimulai. Saya Ikram Rizky Ramadan dengan NIM 25090636. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir.